malam-malam. Masa kok ini sidang malam-malam? Buah. Siapa mau buah? Buah. Buah. Iya betul, kalau udah capek kan nggak fokus. Lagi pula itu kan sebenarnya bisa sekaligus Mail dengan Nikmir itu satu ruangan diperiksa bersamaan, mendengarkan kesaksiannya si ini RG. Kenapa mesti dipisah-pisah? Heran aku. Main-main kayak begitu lagi ya. Waduh. Harusnya bisa digabung, ngapain dipisah-pisah? Orang dakwaannya sama, pasalnya sama, nggak ada yang beda. Kenapa mesti dipisah-pisah? Ya kalau memang haknya bebas, kenapa mesti ditahan-tahan? Jangan mengkriminalisasi lah. Masa sidang sampai tengah malam, koruptor aja nggak ada yang disidangkan sampai tengah malam. Aneh ini pengadilan negeri Jakarta Selatan ini. Iya dipotong-potong. Niki lagi ngomong selalu dipotong, lagi ngomong dipotong. Gimana? Iya kalah sidang MK aja sidang cuma sampai jam 6 sore. Gak perlu klarifikasi di luar persidangan. Semua itu dibahas disampaikan di ruang persidangan. Mau klarifikasi apa? Yang namanya persidangan itu sampaikan di ruang persidangan, keberatan, saksi-saksi, bukti-bukti. Masa saksi ditanya lupa, nggak tahu. Kau itu nyomot saksi dari mana sih? Hah? Saksi lupa, ditanya lupa. Jangan bawa pelupa jadi saksi. Masa orang pelupa dijadiin saksi? Gimana sih? Gak sekalian kau bawa jompo. Jadi dianya gitu. Ambil itu dari panti jompo buat saksi sekaligus. Ini saksi lupa. Aku dapat laporan itu semuanya. Lupa. Iya masa saksi lupa terus. Alah. Ngabehado hakimon. Masa bawa. Gak sekalian kau cari dari panti jompo itu. Biar sekaligus pelupa semua itu yang di panti jompo. Tapi gak semua yang panti jompo pelupa. Bahkan nenek-nenek pun masih ingat. Masa lupa. Ya ganti hakimnya. Bisa diganti. Yang penting dari pihak Nikmir yang lapor keberatan ke Komisi Yudisial, cepetan lapor karena nggak beres ini persidangan nih. Diduga nggak benar. Masa sidang sampai tengah malam. Alah. Kan masa ngatur-ngatur yang benar kau jangan, yang benar kau Iya mang Judoi gabe mar sakiba.
Iya. Orang ngomong dipotong, belum selesai. Sampaikan aja langsung. Jitak nih. Hah? Yang benar lulusan SMK. Tahu dari mana, Hani? Gak perlu preskon di luar persidangan. Sidang masih berlangsung. Belum diketok palu. Belum inkrah. Kalaupun sudah diputus sama pengadilan negeri, ada yang namanya proses banding, ada yang namanya proses kasasi. Gak perlu preskon-kon. Mesti dari pihak NM yang lapor dulu ke Komisi Yudisial. Kalau udah masuk laporannya bisalah. Ini ada charger di bawahnya, Ini iniannya apa sih namanya? Ini nggak pakai tripod, jadi ini sambil ngecharge. Begitu. Bukan aku pelit sama muka aku. Kenapa sih mesti lihat muka gue bulet-bulet? Nape? Muka gue normal. Thank you. Cuman aku bingung ke persidangan sampai malam. Ngapain persidangan sampai malam? Hah? Ada apa sidang sampai malam-malam? Kenapa? Kenapa sidang sampai malam? Apa yang dikejar? Hah? Sesuaikan dengan permintaannya pengacara yang bilang sidangnya 3 kali seminggu. Terus kasus lain gak diurus dong. Gue sambit itu. Sesuai dengan permintaannya dong. Muak kali aku jadinya. Kelihatan amat sih. Jadi ada gunanya gak itu gaji hakim dinaikin 85%? Kalau kayak begini. Pak Prabowo naikin gaji 85% supaya hakimnya tidak nakal, fokus. Pertanyaannya baru kali ini orang sidang sampai malam, dan kemudian untuk untuk pasal yang sama, ya, yang didakwa dengan pasal yang sama tapi dipisah. Mana ada efisiensinya itu? Katanya efisiensi. Kan kalau sampai malam kan, 1, AC nyala melulu. 2, ya kan, seluruh pekerja yang ada di pengadilan harus standby sampai dengan malam.
Yang mana efisiensinya? Karena mereka dibayar dari uang rakyat, gaji uang rakyat, maka kalian jangan diam kalau ada yang nggak bener. Mesti kayak gue bawel. Nggak ada lemburnya dong. Nggak bisa, aku soalnya nanti subuh udah mesti ke persidangan vonis Mas Hasto. Mohon dukungan doa untuk Mas Hasto ya. Kalian semua yang ada lagi live lihat aku nih 1000 orang, tolong dukung doa supaya Mas Hasto besok vonis bebas. Ya, oke. Ada anggur yang asem banget anggurnya. Kirain anggurnya manis, main gigit aja, nggak ada asem. Kirain manis, kegigit asem. Kejebak sama anggur. Makanya Bunda nyap. Kalau ada sidang sampai malam, lebih dari persidangannya teroris. Apa ini? Ada apa nih? Hey, thank you Ken. Tadi bahkan Bunda dengar ada yang ribut di persidangan ya. Kalau masih nanya-nanya Bun dukung siapa, aku blok nanti. Capek aku sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Mulutku cuma satu, pertanyaannya sama, itu aja diulang-ulangin. Kenapa lo nanya mulu? Kenapa lo nanya mulu? Kenapa? Nggak punya pertanyaan lain? Bingung mau nanya? Kalau bingung mau nanya, nonton aja yang lain tuh yang lagi bertanya. Paham yuk? Mes buduk. Iya tadi sampai diusir sama, katanya tadi ada yang ribut sampai diusir sama pengamanan keamanan pengadilan. Tadi katanya gitu, sampai diusir sama keamanan pengadilan. Ya aku kasih tauin ya kalian ya. Kalau misalnya kalian besok mau datang ke persidangan, mau nonton, thank you kan. Duduklah yang baik, ya. Jangan bikin ribut. Nanti kasihan Nikita Mirzaninya. Kalau kalian bikin ribut, ingat itu menjadi bahan pertimbangan hakim. Ya, jangan salah, di Indonesia kau bersikap sopan itu pun jadi bahan pertimbangan hakim. Nanti dibilang lah, ini pendukungnya Nikita Mirzani bikin ribut di persidangan. Jangan, kasihan Nikita Mirzaninya, kasihan Mailnya. Jangan bikin ribut kalau datang ke persidangan. Baik balik kalian duduk, gitu. Kasihan Nikita Mirzaninya. Pendukung RG yang ricu Bun. Enggak, tadi pendukungnya Nikita Mirzani ada yang ribut. Aku dapat laporan langsung dan aku dapat videonya. Cuman nggak akan aku posting. Sampai diusir sama keamanan sidang, keamanan pengadilan.
Nyapaan lagi yang masuk yang kayak gini-gini nih. Tadi kalian kan yang monitor persidangan. Aku kan lagi di Bareskrim. Tadi Bunda seharian di Bareskrim Mabes Polri. Habis itu rapat di DPP partaiku. Habis selesai itu rapat di DPP ku. Makan dulu di situ. Koordinasi buat besok, persidangan besok. Nah, kalian kan yang nonton. Siapa yang tahu sidang berikutnya kapan? Coba kalian kasih tahu tuh. Coba kalian ketik dulu, kasih tahu tuh sama yang lain tuh. Kasih tahu dulu biar tahu yang lain sidangnya Kamis depan. Nah, tuh. Kamis depan tanggal jam 31 Juli Kamis jam 10 tuh. Ya, itu kalau ada yang nanya tuh, lihat di scroll ke atas kalau ada yang nanya-nanya. Ada yang nanya lagi, ku kasih hadiah payung. 31 Juli jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelas ya? Ini banyak tadi yang monitor. Ini di sini semua pendukung Nikita Mirzani. Ya. Saksi ahli dari Nikmir. Tuh. Dari jam 9 pagi sampai setengah 6. Dua saksi dari Nikmir. Tuh. Tuh infonya tuh. Catet. Ya. Catat. Amin, biar hakimnya semoga diganti. Apaan pertanyaan lo, Bun? Kenapa Bunda tidak mau bantu Niki? Lo kalau ngomong hati-hati di sini ya. Lo kok kublok ah. Capek emang kayak gini-gini. Masih aja nanya, Bun kenapa nggak mau bantu? Lo yang nggak mau bantu, cuma ngoceh di sini doang. Lo cuma bisa komentar. Emang lo siapa nyuruh-nyuruh gua? Lo udah bantu apa? Cuma nanya. Bertanya, kamu bertanya-tanya. Lo kagak bantu apa-apa, lo cuma nanya aja. Sidang hari ini, Zura ini patut dipertanyakan mengenai efisiensi dan efektivitas persidangan. Kenapa sampai dengan sore malam? Kenapa mesti dipisah antara Mail dengan Nikmir? Karena dakwaannya sama, harusnya bisa berjalan paralel. Nggak perlu dipisah sidangnya Nikmir dengan Mail. Tujuannya apa itu? Tujuannya apa? Supaya Mail perasaannya tertekan, mentalnya tertekan. Jadi enak aja nanti mau mudah diserang segala macam. Apa itu tujuannya? Aku udah mulai menduga nih. Ini ada 892, nggak ada yang tap-tap layar. Berarti cuman YouTuber yang mau nge-repost. Makan tuh jidat gue. Admin Momo ini ya. Biarin aja yang repost makan tuh jidat gue. Ngetap-tap layarnya nggak mau. Padahal dijadiin konten nanti di TikToknya, di YouTube-nya.
Sorak-sorai orang itu cuman, aduh, cuman undang-undang ETI. Thank you Felis Wong. Nah itu dia, makanya Christine, saya dapat laporan itu setiap Nikmir bicara dipotong, belum selesai ngomong dipotong. Zuryani, semalam saya menjelaskan berapa kali persidangan estimasinya, nggak tahu hari ini dikebut. Artinya ada yang memonitor pernyataan saya, jadi saya nggak mau lagi tuh, ya. Jadi dikebut persidangannya sampai dengan malam kayak begini. Sedang di kantorku di DPR RI aja nggak ada yang ngebut-kebut kayak begitu. Pembahasan undang-undang aja nggak ada yang sampai malam. Kok ini sampai malam? Aneh. Aneh nggak masuk di akal. Iya, berat sebelah. Aneh, masa sidang sampai malam. Padahal kemarin giliran sidang cuma tok selesai, tunda, tok tunda, tok tunda, tak. Giliran sekarang dikebut begitu. Memang agak lain itu baru lubis. Giliran kemarin untuk ulang tahun ditunda. Giliran sekarang dikebut. Sesuai dengan pernyataan pengacaranya minta sidang seminggu 3 kali. Tapi bedanya dibikinnya bukan seminggu 3 kali, tapi sidangnya dibikin maraton. Sama aja itu namanya. Kan orang bisa ada kelelahan fisik. Kalau orang udah kelelahan fisik, konsentrasinya berkurang. Otomatis dia tidak konsentrasi lagi. Apalagi kalau dicecar dengan pertanyaan, akhirnya nanti nanyanya jawabnya nggak sesuai dengan apa sih namanya yang fakta sebenarnya. Orang kalau udah kecapean kayak begitu, siapapun kalau udah kecapean, bayangin kalau dari pagi, ya kayak si Mail ini kan saksi juga. Dari pagi dia sidang disuruh hadir, kemudian sidangnya baru dibikin sore, malam. Udah kecapean orang nunggu. Kecuali kalau disuruh nunggu di kamar hotel ya, dikasih makan, minum, HP, nonton TV, wifi bebas, nggak apa-apa disuruh tunggu 2 hari juga. Ini 2 hari kan disuruh tunggu di sel. Kagak ada kasur, kagak ada apa-apa, nih ada ubin. Ini pakai. Sagittarius bisa bertelepon nama malaikat kok rupanya ya. Salam juga Jenong. Iya dong. Judol itu ada dong. Karena tadi saya ke Bareskrim Mabes Polri. Ada dong. Tunggu aja tanggal mainnya. Silakan ketawa-ketawa sekarang. Nanti ada saatnya berhenti tawa dia. Begitu. Halo Heri, ada aja penilaian lo serak-serak basah. Gue perokok. Sok tahu Gigi Boneng. Emang pernah Gigi Boneng wawancarain aku? Gak pernah. Cuma bikin asumsi doang. Gigi Boneng nih lama-lama aku laporin ke Bareskrim juga kau. Jangan suka bikin judul-judul yang aneh-aneh.